Ada dua lukisan yang tampak persis sama dan kini menjadi sengketa di pengadilan. Seorang gadis muda bernama Jung Hae tiba-tiba dituntut. Ia dituduh menjiplak lukisan milik pelukis terkenal Ryu, karya yang sudah terjual 300 juta won. Padahal Jung Hae baru 21 tahun. Karena disabilitas intelektual, kecerdasannya hanya setara anak 13 tahun. Di ruang sidang, Jung Hae terus ditekan dengan pertanyaan rumit hingga semakin gugup. Pengacara penggugat bahkan berkata sinis, tidak mungkin gadis seperti Jung Hae mampu melukis karya semahal itu tanpa meniru. Mereka juga menemukan fakta bahwa Jung Hae pernah datang ke pameran Ryu dan menganggap itu sebagai bukti bahwa ia menyalin lukisan tersebut. Jung Hae hanya menunduk gemetar, sementara pengacaranya yang masih pemula tampak kewalahan. Saat istirahat 10 menit, pengacara itu berbicara lembut dengan Jung Hae dan mencoba memahami rahasia lukisan tersebut. Ketika sidang dimulai lagi, Ryu dengan percaya diri mengatakan bahwa lukisan itu ia buat setelah anaknya lahir, sebagai ungkapan emosi seorang ayah. Pengacara Jung Hae lalu bertanya, apakah ada gambar tersembunyi di balik lukisan itu? Ryu menjawab tegas tidak ada. Pengacara itu menoleh ke Jung Hae. Kalau lukisanmu? Jung Hae tersenyum kecil. Ada wajah ayahku. Lampu dimatikan dan senter diarahkan ke lukisan Jung Hae. Semua orang langsung terdiam. Di balik lukisan itu, benar-benar terlihat wajah ayah Jung Hae. Ternyata, Jung Hae selalu menggambar wajah ayahnya secara diam-diam di balik setiap lukisan, karena ia sangat merindukannya. Ia juga seorang tetrakromat, orang langka yang mampu membedakan hingga sekitar 100 juta warna, sehingga bisa menyembunyikan gambar yang hanya terlihat dengan cahaya tertentu. Pengacara Jung Hae lalu berkata, sekarang mari kita lihat lukisan yang satu lagi. Saat lukisan Ryu disorot senter, seluruh ruang sidang terkejut. Di balik lukisan itu ternyata muncul wajah ayah Jung Hae juga. Saat itu semua orang langsung mengerti. Jika lukisan itu benar-benar dibuat Ryu, mustahil ada wajah ayah Jung Hae di baliknya. Kenyataannya, Ryu hanya menambahkan sedikit coretan, lalu mengklaimnya sebagai karyanya. Artinya jelas, Ryu lah yang meniru lukisan Jung Hae. Pelukis itu akhirnya gugup dan mengakui semuanya. Namun bukannya meminta maaf, ia malah berteriak marah di ruang sidang seperti orang gila.